Artinya peradilan suci ini nggak bisa dibohongi. Janganlah kita pernah menganggap bahwasanya tidak ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Tidakkah lebih baik itu yang untuk membangun masjid itu ada untuk program ibaratnya ketahanan pangan dalam kondisi yang demikian, atau dalam kondisi yang masih statis seperti itu pengentasan tuna tanah dan tuna rumah. Tapi ulo salam mulya. Nyuwun sewu Mbah niki nglajengaken pitakonan wau. Kula niku dap angsal WA saking kanca sing onine terus niki Mbah. Anak cucu buyutku besok yen wis ketemu tahun sing kembar niki ditulisnya 2020 bakal ngalami atau ketemu zamane langgar bubar, masjid korat karit, Ka'bah ora kambah, beganjul bodonjul, manungso sedo tanpa diupakara, kawula cilik padha keluwen, para punggawa negara makarya nganti lali keluarga. Niku werdine napa Mbah? Napa Mbah pun entuk wangsit malih saking titah langit? Kula nyuwun miterang Mbah. Wilahing jati nuhoni hajate leluhur Nusantara tabe uluk salamun. Terkait kalih niku napa tahun kembar ya. Tahun kembar niku jane sampun tinulis wiwit riyin, tapi penafsirane kan kok menawi niki sing tepat tahun 2020. Jadi ada sebuah kata yang membunyikan tinengeran saka kala gapura kembar marganing wani. Secara wantahnya kan dalam tahun yang kembar itu marga itu berarti jalan, marganing wani pati-pati tising tanah Jawa tedaki ratu ing waringi rubuh. Ya kalau diuraikan ke sana ya jauh lah, terlalu lama. Namun yang jelas lebih tepatnya itu kalau ini kita sedang dihadapkan kepada sebuah dongengan atau sebuah jangka yang telah tertulis, yang jika dikaitkan pada masa dulu dan masa sekarang itu memang sangat relevan. Artinya unine jangka Jayabaya yang dulu masih banyak yang mentertawakan, namun kini mungkin setidaknya tidak bisa mentertawakan atau paling senyum kecil atau tidak bisa membantah lagi. Itu kan adalah merupakan bagian dari kata-kata tadi tahun kembar itu cuplikan dari ramalan Joyoboyo, ramalan yang diperbarui oleh Ronggo Warsito, di antara yang seperti itu. Yang jelas kalau menurut saya, menurut legenda yang sudah ada di masyarakat tempo dulu, kali ini itu sedang menghadapi zaman saringan. Sebab tahapannya kan zaman irigan, sing gede mrobol, sing cilik ora. Ditafsirkan itu pada zaman PKI. Jenderal pada meninggal, yang kecil-kecil itu ibaratnya pada di penjara, tapi kan tidak begitu banyak yang dimatikan gitu loh. Yang dimasukkan ke lubang buaya itu kan para jenderalnya. Nah, terus zaman interan ini ditafsirkan lagi, bisa jadi zaman internet sekarang kan, interan. Nah, terus sekarang menginjak kepada zaman saringan. Zaman saringan itu yang saya terima dalam petunjuk munajat saya itu terputus kepada kata depannya, saya tidak menganu persis. Yang jelas sekarang akan ada peradilan suci. Jadi peradilan suci itu intinya ada 3 tahapan. Itu ngeluari punagi itu adalah siapa
yang hutang harus membayar. Siapa yang pinjam harus mengembalikan. Itu kurang lebihnya demikian. Nah, terus nyatakno kepada prasetya. Artinya begini, prasetya sumpah para punggawa praja prasetya yang tertera dalam negara ini ya, abdi negara taruhlah. Prasetyanya masyarakat terhadap sesama, prasetyanya hidup lah intinya. Ini sudah bukan main-main lagi, artinya memang harus terwujudkan. Siapa yang disiti Allah atau tidak sesuai dengan sumpahnya, tentu di situ akan sirna begitu. Terus yang ketiga adalah tahapan hilangnya dur angkara murka. Artinya peradilan suci ini nggak bisa dibohongi. Janganlah kita pernah menganggap bahwasanya tidak ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada campur tangan alam, yang alam gaib maksudnya, dalam hidup kita. Lah ini kita itu betul-betul sedang menghadapi kekuatan yang di luar nalar kita, kekuatan yang di luar akal pikir kita, yang di luar logika kita, atau kekuatan metafisik yang selama ini terabaikan, tidak terhiraukan, ya, sehingga kita itu sedang teruji dalam peradilan suci ini. Tidak bisa dibantah dengan kata-kata, bukan saya memberikan pesimisme bahwasanya kalau ingin membuktikan ya kita meneliti pada diri kita sendiri prasetyanya hidup kita. Jadi tidak bisa main-main kalau katanya ibadah, tapi ibadah ria di sini nggak bisa sudah. Ibadah tujuannya itu kan tulus ikhlas ya. Tapi di sini ada ria, otomatis tidak bisa. Apalagi dalam posisi yang seperti ini katanya akan ada niat tetap nekat berangkat haji, itu kan sama juga memperuncing keadaan menurut saya. Tapi kalau tekadnya dia, dan tidak bisa dibohongi, tanyakan pada dirimu, sesungguhnya niatmu ini hanya niat kepengin jangan uang mubah atau ingin ria atau apa? Tanyakan kepada dirinya masing-masing. Di situ akan kelihatan, sebab ini peradilan suci, nggak bisa dibohongi. Jadi terkait dengan kata yang tadi tahun kembar itu akan terwujud sebuah masjid korat karit, langgar bubar, itu ya memang dari dulu sebenarnya itu sudah tertanam kuat pada masyarakat ini, namun tidak berani mengatakan sebelum ada kejadian. Itu memang kalau saya ngomong tepat adanya gitu loh. Kalau dulu kan diramalkan kelak akan ada langgar caca wubungan, dan sekarang kan hampir setiap rumah itu ada langgarnya kan. Ibaratnya setidaknya punya tempat untuk pesolatan gitu loh. Masjid ibaratnya sudah di mana-mana setengah kilometer siji, ibaratnya satu, itu kan sudah berlebihan lah. Ini iya ibaratnya sudah sesuai dengan balance-nya. Balance itu adalah batas-batas lah. Batas-batas daripada umat itu dalam itu malah tidak merusak umat, maksudnya kan seperti itu. Tidakkah lebih baik gitu yang untuk membangun masjid ada untuk program ibaratnya ketahanan pangan dalam kondisi yang demikian, atau dalam kondisi yang masih statis seperti itu pengentasan tuna tanah dan tuna rumah umpamanya seperti itu. Ini sebenarnya melebihi kota dalam arti ibadah yang dilebih-lebihkan, tidak memikirkan efek samping yang lebih bermanfaat, tapi justru ibadah itu kan kacamatanya memikirkan umat kan, memikirkan umat, mengentaskan umat, tidak untuk gaya atau maaf kata glamorisasi, sehingga dengan label predikat yang haji lalu bangga lah, kemungkinan lebih banyak yang demikian daripada yang seterusnya niat berangkat ibadah haji. Jadi mengenai tahun kembar itu, menurut saya memang sudah saatnya, apalagi jika dikaitkan dengan Sabto Palonagih Janji yang dulu dikatakan fiktif, mungkin itu nantinya juga akan terwujud, tapi kita sendiri juga tidak patut mengatakan yang vulgar karena mungkin terlalu mengerikan bagi anak cucu bangsa ini, sehingga kita tinggal niteni, kita tinggal niteni, mengamati kejadian apa nanti yang akan ke depan ini akan lebih baik atau akan lebih buruk gitu. Lah,
kita menanggapi ini dengan waspada, dengan santun, namun juga tegas. Artinya, seyogianya jangan demikian gitu loh. Kalaupun memaksa ya monggo-monggo saja. Seyogianya menurut saya, segala sesuatu sesuai instruksi dari pemerintah juga, ibadah di rumah dulu, ya, belajar di rumah dulu, ini memang tepat. Namun demikian konsekuensinya bagi yang punya uang daripada untuk ke sana, lebih baik untuk memberikan kontribusi terhadap ini agar tidak penyebaran ini, virus ini tidak merajalela, kecuali ada hal yang khusus kita menangani secara metafisik. Tapi dalam kondisi seperti ini saya yakin, andai kata saya munajat ke langit pun sudah saya sampaikan pun tetap belum percaya gitu. Dan tidaklah berlebih-lebih, jadi tahun kembar itu memang nyata. Makin hari kemungkinan ini makin akan banyak orang yang kebingungan, baik masyarakatnya maupun pejabatnya. Namun yang jelas kita tetap harus konsisten terhadap wawarah-wawarah tradisi leluhur kita agar kita tidak mati konyol. Saya rasa demikian. Terima kasih.